Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 1 pada mata kuliah Machine Learning kelas A akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tugas pada pertemuan ke-10 yakni klasifikasi data when quality rate.csv. Adapun anggota kelompok kami berjumlah 5 mahasiswa. Yang pertama Mas Muhammad Tegar Ramadan dengan NIM 2020-51106. Yang kedua Mas Nur Royce Ardia dengan NIM 2020-51125. Yang ketiga Mas Iqbal Satita Yudanto dengan NIM 2020-51127. Dan yang keempat Ahmad Khairi Imroni dengan NIM 2020-51128. Yang terakhir Mas Muhammad Riza Fahlevi dengan NIM 2020-51130. Kemudian untuk tugasnya sendiri kita memakai Jupyter Notebook. Sebelum itu kita akan buka Jupyter Notebook melalui CMD. Untuk persiapan awal kita akan mengupload file terlebih dahulu, yakni file CSV dari data when quality rate tersebut. Setelah berhasil diupload, kita akan membuat file baru, file eksekusi. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan codingnya terlebih dahulu supaya menghemat waktu. Yang pertama adalah kita mengimport library terlebih dahulu yang kita butuhkan. Yang pertama import NumPy, import Pandas sebagai rate CSV-nya, kemudian import Seven untuk nanti menampilkan histogram ataupun diagram. Kemudian mengimport Scalin dengan importan preprocessing data untuk proses scaling. Kemudian mengimport train dan test. Kemudian mengimport fungsi KNN itu sendiri, yaitu Kinetic Board Classifier. Kemudian yang terakhir mengimport matplotlib untuk menampilkan diagram untuk langkah terakhir. Kita coba run terlebih dahulu. Sudah bisa di sini. Kemudian yang kedua membaca data. Membaca data sendiri kita di sini membuat variabel when, yang mana nanti fungsi membaca data di sini membaca data dari ini, data dari file when quality rate CSV. Untuk when data ini akan menampilkan data dari when quality rate CSV. Sudah tampil dari data tersebut. Langkah selanjutnya yakni melihat info data. Dari info tersebut kita bisa melihat bahwasanya datanya ada 100 dan semuanya non-nul, jadi semuanya penuh dengan data, tidak ada yang kosong. Dan langkah selanjutnya yakni untuk kita memplot diagram. Kita sudah coding dengan variabel G sama dengan SNS dari ini fungsi import Seven SNS. Kemudian kita jadikan pair grid, ini Gmap, kemudian ada histogram plot dan scatter plot di sini. Kita coba running terlebih dahulu.
Kita tunggu, sudah keluar. Nanti akan muncul grafik data ataupun node-node data, sehingga kita bisa melihat jarak dan keterangan lainnya. Nah, ini sudah muncul, ada histogram, ada node di sini. Nah, ketika sudah begini, kita lanjutkan langkah selanjutnya, yakni pembagian untuk X dan Y. Nah, sini sudah bagian X dan Y. Jadi untuk X nya sendiri dari kolom ini fixed acidity sampai alkohol. Kemudian untuk kualitas sendiri dia adalah sebuah satu variabel dependent, yaitu quality nanti ditempatkan pada variabel Y. Nah, di sini quality. Kita run terlebih dahulu. Sudah bisa. Kemudian untuk langkah selanjutnya yakni preprocessing data dan scaling data. Yang mana tadi kita sudah mengimport sebuah preprocessing, yakni dari scikit import preprocessing. Nah, ini untuk berfungsi mengubah nilai-nilai factor acidity seperti 7,4 nanti berubah jadi bilangan-bilangan persentase. Kita coba terlebih dahulu run. Nah, ini sudah muncul. Jadi tadi nilai yang 7,4 menghasilkan nilai seperti di bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya setelah processing data, kita membuat train dan test. Nah, kita coba terlebih dahulu. Sudah bisa. Setelah membuat train dan testnya sendiri, kita membuat model untuk KNE nya. Nah, untuk modelnya sendiri ini sebelumnya kita sudah mengimport model, yakni ini scan model selection import dari train test spread ini. Nah, sudah, dan kita coba run terlebih dahulu. Nah, jadi model KNN dengan n lektornya sama dengan 4 titik fit yang menggunakan X-train scalet dan Y-train scalet dari membuat model di atas tadi. Kemudian di ACC, variabel ACC ini menunjukkan skor dari X-train scalet dan Y-train scalet. Kemudian kita print ACC nya, kemudian muncul hasil 0,56 atau 5 atau kalau dibulatkan menjadi 60%. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari K terbaik dengan confusion metric. Nah, di sini kita mencari K terbaik. K sama dengan DNP range dari jarak 1 sampai 30 yang dihitung kita menggunakan dari jarak 1 sampai 30, yang mana kita membuat variabel akurasi dengan nilai yang kosong terlebih dahulu, dan kita membuat fungsi function for K dengan mana di dalamnya ada K ini dari setiap jarak 1 sampai 30 yang akan kita hitung. Kemudian modelnya dari sini, dari di atas. Nah, kemudian kita akan run terlebih dahulu, nanti akan di print dari akurasinya. Nah, ini adalah akurasi atau evaluation atau evaluasi modelnya atau confusion metric. Ini yang mana dari K tersebut ini, yang misalnya kalau misalnya K sama dengan 1, maka hasilnya adalah 0,52. Kalau misalnya K2 nanti dicari K terbaik yang paling besar, maka 0,56. Dan yang K ketiga dia K terbaiknya
0,56 seperti K di atas, yaitu yang kita telah coba N nya sama dengan 4, jadi 1, 2, 3, 4 ini yang terbesar 0,56 sama seperti ini. Kemudian setelah tahu itu kita bisa memunculkan metrik atau memunculkan grafik penampilan grafik dengan matplotlib yang mana sudah kita import di sini. Coba kita run terlebih dahulu. Sudah bisa. Nah, jadi semakin K membesar maka akurasinya akan menjadi semakin kecil seperti di sini. Nah, K sama dengan N sama dengan K1, ya ini 0,52. Kemudian untuk yang untuk K sama dengan 2, dia K pada N2 dia 0,56. Karena ada nomor 3 dia berjumlah 0,52 dan seterusnya. Jadi semakin banyak K-nya, semakin banyak N-nya, N ekbornya ini, maka dia akan menjadi semakin kecil. Mungkin itu saja dari kelompok kami, yang mana dalam menyampaikan hasil dari klasifikasi data when quality rate.csv untuk memenuhi tugas pertemuan ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.